dengan cara meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Desa Bantarjaya, desa yang terdapat di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang juga terdapat 12 rukun warga ini, secara administratif berbatasan langsung dengan Kelurahan Semplak di bagian timur, di bagian barat berbatasan dengan Desa Cimulang, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Desa Cikarawang dan Sungai Cisadane. Berdasarkan pemetaan spasial berbasis pembangunan data desa presisi, desa ini memiliki luas 267,40 hektar. Secara visual, Desa Bantarjaya sebagian wilayahnya merupakan areal kebun sayur, telagaan atau ladang, dan pemukiman yang tersebar merata ke seluruh areal pedesaan. Secara demografi berdasarkan data, Desa Bantarjaya memiliki jumlah kepala keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga sebanyak 2.936 kartu keluarga dengan jumlah total sebanyak 10.240 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 5.200 jiwa dan perempuan 5.040 jiwa. Kebutuhan pokok atau primer harus bisa dimiliki oleh setiap manusia. Jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka manusia dapat dikatakan tidak berhasil menutupi kekurangannya sebagai makhluk ekonomi. Dalam pengertian lain, seseorang akan mengalami keterpurukan dalam hidupnya jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Melihat dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, berdasarkan data, mayoritas masyarakat Desa Bantarjaya makan dengan frekuensi 3 kali sehari. Dengan mengonsumsi sayuran per bulan didominasi oleh komoditas bayam, kemudian menyusul kangkung dan sawi. Pendidikan menjadi lembaga yang berperan penting dalam membahas kultur secara formal dan luas ke masyarakat. Budaya sangat berarti dalam pendidikan karena pendidikan menciptakan generasi-generasi masa depan. Dalam sektor pendidikan dan kebudayaan secara general, data yang dihasilkan pada bidang pendidikan sebanyak 336 jiwa dengan persentase 3,28% memiliki ijazah D4 sampai dengan S1, 168 jiwa dengan persentase 1,64% memiliki ijazah D1 sampai dengan D3, dan sebanyak 2.815 jiwa dengan persentase 27,49% memiliki ijazah SMA. Sementara etnis di Desa Bantarjaya didominasi oleh etnis Sunda dengan jumlah 9.544 jiwa. Etnis yang cukup banyak di Desa Bantarjaya selanjutnya adalah etnis Jawa sebanyak 206 jiwa dan disusul oleh Betawi 177 jiwa dan Tionghoa 113 jiwa. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Dalam hal kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial terdapat data sebagai berikut. Pekerjaan utama dari penduduk Desa Bantarjaya didominasi oleh kategori pekerja harian lepas. Kemudian profesi pedagang menjadi pekerjaan sampingan yang paling banyak dilakukan dalam menopang perekonomian keluarga. Sementara jumlah penduduk yang memiliki lokasi usaha di Desa Bantarjaya sebanyak 313 orang. Upaya membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, desa harus didudukan secara tegas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membentuk masyarakat juga yang siap terhadap kemajuan dan perubahan, ketahanan sosial masyarakat desa harus hadir dengan membentuk masyarakat yang sadar hukum. Ketahanan sosial desa berwujud kemampuan setiap warga desa dalam bertindak dalam keadaan yang normal ataupun saat mengalami perubahan-perubahan melalui respon yang cepat dan dengan wadah yang ada.
Oleh karena itu, berdasarkan data desa presisi, didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam organisasi di Desa Bantarjaya terdapat beberapa kategori sebagai berikut. LSM atau NGO sebanyak 7 orang, kelompok tani sebanyak 33 orang, kelompok buruh sebanyak 114 orang, ormas sebanyak 28 orang, dan koperasi sebanyak 42 orang. Sejatinya, infrastruktur merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat demi meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berkeluarga. Berdasarkan data pada infrastruktur dan lingkungan hidup, didapatkan hasil bahwa jumlah keluarga yang mengakses media informasi di Desa Bantarjaya sebagai berikut. Mendapatkan informasi melalui internet sebanyak 1.681 kepala keluarga, televisi sebanyak 2.744 kepala keluarga, radio sebanyak 56 kepala keluarga, koran sebanyak 69 kepala keluarga, dan dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan media yang paling banyak digunakan dalam mengakses informasi. Selain itu, yang memiliki sepeda motor sebanyak 1.510 keluarga, yang memiliki sepeda sebanyak 537 keluarga, dan sebanyak 12 keluarga memiliki perahu motor. Hal tersebut didasari karena Desa Bantarjaya berbatasan langsung di bagian selatan dengan Sungai Cisadane. Semua data tersebut berhubungan tentang pemenuhan sebagai data SDGs desa, akan menjadi basis pemenuhan hak warga desa seperti untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian, hidup di lingkungan sehat, hingga dalam budaya desa yang sesuai. Tak hanya sekedar angka-angka, data SDGs desa juga bisa mengetahui informasi potensi desa, permasalahan desa, indikator dominan, hingga rekomendasi kegiatan pembangunan desa. SDGs itu sendiri merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan, di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota, termasuk Indonesia. Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs desa, maka diharapkan mampu memberikan hasil berupa arah perencanaan pembangunan yang berbasis dengan kondisi faktual di desa, serta memudahkan intervensi kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun kota, dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.